Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Audit Strategi dan Perancangan Strategi Forex Coffee menggunakan analisis SWOT. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri Malik Anggara, lalu ada Rahul Rafadani, Muhammad Tijar Ramli, Ilhan Irmansyah, Dinesya Syafa, dan Jaharani Laila Nafisah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan yang menjadi objek penelitian kami, yaitu Forex Coffee. Forex Coffee didirikan pada tahun 2018 di bawah PT Forex Coffee Indonesia Tbk dengan konsep coffee startup yang memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan. Nah, pada tahun 2020, pada saat COVID-19, Forex Coffee melakukan transformasi bisnis dengan meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan layanan digital. Kemudian, pada tahun 2021, Forex Coffee berhasil mencatat laba bersih positif hanya 1 tahun setelah pandemi. Perkembangan Forex Coffee terus berlanjut dengan ekspansi internasional ke Singapura pada tahun 2023 hingga pada tahun 2025 Forex Coffee resmi mencatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham Forex. Selanjutnya ada identitas perusahaan Forex Coffee. Nama resmi perusahaannya adalah PT Forex Coffee Indonesia Tbk yang didirikan pada tahun 2018 oleh Robin Beo, lalu ada Wilson Cuaca dan Viko Lomar. Nah, saat ini perusahaan dipimpin oleh Viko Lomar sebagai CEO dan berkantor pusat di Jakarta Pusat. Operasional Forex Coffee telah mencakup Indonesia, Singapura dengan jumlah gerai lebih dari 210 cabang. Selain itu, perusahaan memiliki kode saham Forex di Bursa Efek Indonesia. Produk yang ditawarkan tidak hanya kopi, tetapi juga berbagai minuman non-kopi serta makanan pendamping seperti sandwich dan roti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan visi dan misi dari perusahaan Forex Tbk. Yang pertama, dari visinya adalah yaitu bisa membangun pertumbuhan usaha yang akan berkelanjutan dan menciptakan perkembangan bisnis dalam jangka panjang untuk menghadirkan budaya minum kopi yang modern, yang positif bagi masyarakat yang luas. Misinya adalah menjadi perusahaan kopi terdepan yang memberikan kenyamanan dan produk berkualitas premium melalui inovasi-inovasi yang baru, serta memberikan kontribusi positif bagi ekosistem kopi di Indonesia. Selanjutnya, ini adalah strategi audit dari Forex Coffee. Yang pertama ada faktor internal. Yang pertama itu ada pemanfaatan teknologi digital dan aplikasi mobile. Contoh seperti aplikasi untuk promosiin seperti Instagram, promosi-promosi minumannya, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua ada varian inovasi produk untuk mengikuti tren pasar. Contoh seperti mengikuti tren kekinian yang sedang viral atau kekinian-kekinian yang cocok untuk di kalangan Gen Z sekarang. Yang ketiga ada pemasaran aktif via media sosial. Itu tadi seperti kayak Instagram, bisa e-commerce atau TikTok, boleh itu. Yang keempat dari faktor internalnya ada ekspansi outlet di berbagai kota-kota besar. Lanjut yang berikutnya ada faktor dari sisi eksternalnya, yaitu yang pertama ada persaingan coffee shop makin kompetitif, yang kedua perubahan tren dan preferensi konsumen, yang ketiga kenaikan harga bahan baku produksi,
Dan yang keempat, pertumbuhan pasar kopi yang sangat pesat. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan analisis SWOT dari PT Fore Coffee. SWOT sendiri terdiri dari 4 aspek, yaitu strengths atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats atau ancaman. Yang pertama, ada strengths. Fore Coffee memiliki brand yang cukup dikenal anak muda, desain tempat yang nyaman, aktif di media sosial, dan produknya selalu mengikuti tren. Yang kedua ada weaknesses atau kelemahan. Harga produk cenderung lebih mahal dibanding kedai kopi lainnya. Biaya operasional cukup besar dan bisnis sangat bergantung pada sistem digital. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Konsumsi kopi di Indonesia terus meningkat, layanan pesan antar semakin diminati, dan masih ada peluang untuk membuka cabang di wilayah baru, serta mengembangkan produk selain kopi. Yang keempat, ada threats atau ancaman. Persaingan coffee shop di Indonesia semakin ketat. Banyak kompetitor dengan konsep yang mirip, serta adanya kenaikan harga bahan baku dan perubahan selera konsumen. Berdasarkan analisis SWOT tersebut, dapat disimpulkan bahwa Fore Coffee memiliki banyak kekuatan dan peluang untuk berkembang. Namun, perusahaan juga perlu mengatasi berbagai kelemahan serta menghadapi ancaman yang ada agar tetap mampu bersaing di industri coffee shop di Indonesia. Selanjutnya ada matriks SWOT. Di sini ada SO, strategi agresif. Yang pertama ada perluas pemasaran digital. Yang kedua kembangkan inovasi produk sesuai tren. Yang ketiga ada buka outlet di wilayah potensial. Yang keempat ada tingkatkan layanan loyalitas pelanggan via brand. Selanjutnya ada ST atau strategi kompetitif. Yang pertama, jaga kualitas produk dan layanan. Yang kedua, perkuat identitas brand via promosi digital. Yang ketiga, inovasi produk berkelanjutan. Yang keempat, optimalkan teknologi untuk kenyamanan pelanggan. Selanjutnya ada weakness, WO, strategi perbaikan. Nah, yang di sini ada tambah variasi produk terjangkau. Yang kedua, optimalkan platform delivery online. Yang ketiga, perluas pasar lewat promosi digital terarah. Yang keempat, kembangkan outlet di lokasi yang strategis. Selanjutnya ada WT, strategi defensif. Yang pertama, efisiensi biaya operasional. Yang kedua, evaluasi strategi harga kompetitif. Yang ketiga, tingkatkan efektivitas layanan outlet. Yang keempat, evaluasi strategi bisnis berkala. Selanjutnya kita akan bahas posisi Fore Coffee Grand Strategy Matrix. Yang pertama ada kuadran 1, yaitu pasar tumbuh tetapi daya saing kuat. Ini posisi Fore Coffee saat ini. Yang kedua kuadran 2, pasar tumbuh tetapi daya saing lemah. Ketiga kuadran 3, pasar terbatas tetapi daya saing lemah. Keempat, ada kuadran 4, pasar terbatas tetapi daya saing kuat. Fore Coffee berada di kuadran 1, yaitu strategi yang direkomendasikan yaitu penetrasi pasar, kedua pengembangan pasar, ketiga pengembangan produk, keempat perluasan jaringan usaha. Selanjutnya kita masuk ke strategi bisnis Fore Coffee. Strategi bisnis Fore Coffee yang pertama yaitu pemasaran digital, meningkatkan pemasaran via media sosial dan aplikasi untuk menjangkau lebih banyak konsumen muda. Kedua, inovasi produk, meningkatkan menu baru yang mengikuti tren seperti sensasional dan signature item. Ketiga, ada ekspansi outlet, buka gerai di wilayah-wilayah potensi secara bertahap, termasuk ekspansi ke kota-kota lain. Keempat, ada kualitas pelayanan, meningkatkan standar layanan di semua outlet untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Kelima, efisiensi operasional, mengoptimalkan rantai pasok dan biaya operasional untuk menjaga stabilitas dan profitabilitas.
Keenam, diverifikasi bisnis, mengembangkan lini bisnis donat atau CFI, bakery atau FBI, dan ekspansi Singapura atau FCSG. Kesimpulan, Forecoffee memiliki posisi yang cukup baik dalam industri coffee shop Indonesia. Sini kekuatan utamanya yaitu teknologi digital, inovasi produk, dan citra merek kuat di kalangan muda. Lalu peluang besarnya itu dari meningkatnya konsumsi kopi, gaya hidup modern, dan digitalisasi. Lalu tantangannya persaingan ketat, kompetitor baru, perubahan selera, dan kenaikan bahan baku. Berdasarkan Grand Strategy Matrix, Forecoffee berada di kuadran 1, yaitu pasar tumbuh plus daya saing kuat. Strategi yang tepat yaitu penetrasi pasar, pengembangan produk, dan perluasan jaringan usaha. Lalu di sini sarannya, yang pertama itu inovasi produk. Dengan terus kembangkan menu sesuai tren dan kebutuhan konsumen yang berubah. Lalu kedua ada pemasaran digital. Perkuat strategi media sosial dan aplikasi untuk jangkauan lebih luas dan loyalitas pelanggan. Lalu yang ketiga ada ekspansi bertahap, yaitu dengan cara buka outlet secara terencana di wilayah dengan potensi pasar tinggi. Lalu yang keempat ada efisiensi operasional, dengan menjaga efisiensi biaya agar bisnis tetap stabil di tengah persaingan yang kompetitif. Dan yang terakhir itu diversifikasi, dengan mengembangkan lini bisnis pendukung, yaitu dengan kayak contohnya donat atau bakery untuk memperkuat ekosistem usaha.